Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dermawati, NIM 2011301170, kelas SE semester 3. Saya di sini akan menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 6, 8. Pertanyaan yang pertama, sebutkan macam-macam hukum pidana materil, hukum pidana formil, hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Di dalam hukum pidana terdapat 3 teori, yaitu teori relatif, teori mutlak, dan teori gabungan. Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat mengenai aturan yang menetapkan dan merumuskan mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur mengenai kewenangan negara melalui aparat penegak hukum untuk melaksanakan haknya dalam menjatuhkan pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang yang tertentu saja. Teori mutlak bisa disebut juga dengan teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Teori relatif bisa disebut juga dengan teori tujuan, berpangkal pada bahwa dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib. Teori gabungan, teori ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Yang kedua, berdasarkan berlakunya hukum pidana, menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, 3 prinsip yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu nulla poena sine lege, tiada pidana dalam undang-undang. Nulla poena sine crimine, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum sine poena legali, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. 3. Selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal juga hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari asas 4, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Asas teritorial adalah dipergunakan dengan menghasilkan kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas wilayahnya sendiri. Asas personalitas adalah asas yang bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana, artinya hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya. Asas perlindungan adalah asas pejuang menentukan bahwa hukum dalam suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Asas universal berlakunya demi menjaga kepentingan dunia internasional. 6. Sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan yang diatur dalam pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur syarat yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum. Kapan seseorang disebut melakukan percobaan kejahatan, yaitu contohnya si A ada niat kehendak dari si pelaku, si B. 8. Di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapusan hukum pidana, yaitu pemaaf dan pembenar. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara pemaaf dan pembenar dan berikan contoh besar dasar hukumnya. Alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya, objektif. Contohnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penebak mati terhadap terpidana mati, pasal 50 KUHP. Alasan pemaaf dilihat dari sisi orang pelakunya, subjektif. Contohnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu pasal 44 KUHP. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.